Selamat pagi menjelang siang, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin hari ini tidak ingin membicarakan lebih dan kurang, karena buat saya waktu terus berjalan. Kalau toh kurang atau lebih, kita tidak bisa berdiam di situ karena terus berjalan. Jadi sesuai dengan judul yang saya sampaikan kepada teman-teman, saya menyampaikan The Spirit of Thousand Island. Maksud saya adalah semangat dari anak 1000 pulau, karena kita semua anak Indonesia, anak 1000 pulau. Sebagai anak 1000 pulau, kita semua tentu ingin menjadi bagian dari semangat musik Indonesia menuju Indonesia menjadi bagian dari musik internasional. Katakanlah menjadi sebuah industri ke depan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebagai bagian dari anak 1000 pulau, buat saya semangat itu penting, kreatif itu penting, jangan pernah berhenti karena lebih dan kurangnya, ayo terus melangkah ke depan, tetap menjadi bagian dari musik Indonesia yang kita harapkan semua. Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, saya justru ingin mengajak teman-teman sama seperti yang pemerintah lakukan. Ini extraordinary, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Jadi setuju tadi Budi Aceh bilang bahwa Pak Presiden bilang kita harus bekerja lebih keras kalau perlu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bekerjalah kita semua, semangat kita semua seperti semangat anak 1000 pulau kalau menurut saya. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kreatif itu adalah sesuatu dari yang kurang menjadi cukup. Kalau sekarang keadaannya hari ini kurang, bagaimana kita berupaya menjadi cukup. Nanti saya akan coba menjabarkan bagaimana kreatif itu membuat kita semua menjadi cukup. Kreatif itu bahkan dari yang cukup bisa menjadi lebih. Sampai dari yang tidak ada menjadi ada, itulah kreatif buat saya. Kemudian bagaimana kita melakukan kreatif dengan mencapai sebuah keberhasilan. Tentu kita butuh upaya keras. Buat saya kreatif itu seperti seorang ibu kepada putra-putrinya, di mana seorang ibu selalu ingin agar putra-putrinya itu mempunyai harapan, mempunyai karakter kalau di musik, mempunyai ciri khas sendiri, mempunyai daya juang yang lebih, mempunyai disiplin yang kuat, mempunyai kasih sayang, bahkan seorang ibu berharap kreatifnya itu kalau perlu mau berkorban. Dan hari ini ketika kita bicara COVID-19, bahasa seorang ibu untuk kalau perlu kita mau berkorban, rasanya paling tepat untuk kita semua menjadi bagian dari semangat musik Indonesia. Kenapa? Karena seperti kita lihat apa yang terjadi hari ini, semua menjadi kurang, sehingga kita dituntut untuk lebih. Sama atau seperti yang Pak Presiden sampaikan, semua orang harus menjadi luar biasa. Tetapi bagaimana menjadi luar biasa? Saya ingin sedikit berbagi sebagai apa yang saya rasakan. Sama seperti tadi Bu Jana sampaikan, saya ingin bercerita sedikit mengenai apa yang saya jalankan selama ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa saya hidup di konser dan dihidupkan oleh konser. Jadi kalau saya berbicara hari ini karena memang konser menghidupkan saya dari sisi materi. Banyak sudah kreatif yang saya buat. Memang lebih dari 1000 judul konser sebetulnya kalau bicara konser. Dan banyak juga teman-teman bertanya bagaimana konser bisa sebanyak itu. Buat saya, karena saya sudah dari kecil sudah menginjakkan kaki saya di Indonesia ini, di tempat kelahiran tercinta kita ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Miangas sampai Pulau Rote, saya sudah menginjakkan kaki, dan bukan hanya sekali dua kali, berulang kali.
Sehingga kalau hari ini saya mengatakan bahwa semangat anak 1000 pulau, karena saya ada di 1000 pulau itu dan saya injakan kaki, hari ini saya berbagi semangat itu kepada teman-teman. Indonesia yang indah ini sangat lebih dari 17.000 pulau, terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten setingkat kota, ada 76.000 setingkat desa, kelurahan. Itu betul-betul ada seniman musik di sana. Yang satu hari mereka akan konser seperti pekerjaan yang saya lakukan. Saya selalu membayangkan ada 76.000 minimal grup band di Indonesia, karena setiap desa pasti punya grup band. Saya selalu membayangkan 70.000 lebih penyanyi di Indonesia, karena setiap desa pasti punya penyanyi dan tidak mungkin. Dan saya juga selalu membayangkan ada jutaan konser di Indonesia. Orang pernah bertanya kepada saya, dari mana kata jutaan konser itu? Tidak usah jauh-jauh, teman-teman semua yang hari ini hadir dari Sabang sampai Merauke, di kotanya masing-masing, setiap hari pasti ada kegiatan. Kalau setingkat kabupaten itu minimal 10 ada kegiatan. Mulai dari kelurahan, kecamatan, instansi-instansi terkait, mereka pasti bikin kegiatan musik. Jadi kalau satu kabupaten 10 aja setiap hari, kali 514 itu ada 5.000 kegiatan. Dikali setahun, dikali 365, lebih dari 1,5 juta kegiatan. Tapi itu menurut saya juga masih terlalu sedikit. Kenapa? Catatan yang saya catat, hanya manual saja, musik di jalur pantai saja, saya pernah mencatat hanya dari Jakarta, lewat jalur utara sampai Banyuwangi, itu ada 1.000 lebih itu organ tunggal. Dan saya juga pernah jalan di Sulawesi, di lintas lewat Mamuju itu sampai lewat Donggala, tempat kelahirannya Budi Aceh, sampai lewat ke Gorontalo masuk ke Manado, itu juga saya mendapatkan 1.000 lebih itu organ tunggal yang terkenal. Kenapa? Karena kalau organ tunggal yang mungkin sekarang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena setelah digital ini mereka justru lebih gila lagi. Mereka tadi kalau Bu Jana bilang banyak yang jadi YouTuber juga. Tapi baik, saya ingin menyampaikan kreatif seperti apa kreatif itu. Kalau buat saya, kreatif itu ada jutaan kreatif di negeri ini. Sebagai contoh, kalau ada 17.000 pulau, akan ada 17.000 kreatif yang berbeda-beda, karena setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda-beda, dengan gaya yang berbeda-beda, dan kebiasaan juga selalu berbeda-beda, sehingga ini bisa menjadi daya tarik sendiri. Seperti misalkan sekarang, kalau saya bikin acara ngopi bareng Slang di Sibolga saja, itu akan sudah rame, atau mungkin ngobrol di warung nikmat bersama Gigi di Bengkulu, itu juga sebuah kegiatan yang menarik. Dan di Indonesia bukan hanya kota, akan tetapi sangat banyak daya tariknya. Kita punya gunung api terbanyak, kita punya pantai yang terpanjang di dunia, garis pantainya itu sangat membuat teman-teman berkelebihan masing-masing, dan setiap orang punya anugerah masing-masing, dan setiap orang punya selera masing-masing, seperti yang disampaikan Bu Jana tadi. Bahkan setiap orang bisa menginterpretasikan sesuatu versi mereka sendiri-sendiri, apa yang Subiakto barusan sampaikan. Itu kreatif menurut saya, dan saya sangat teman-teman bisa menyampaikan kreatif pertunjukan. Kalau ada peserta hari ini ada 200, satu orang bikin 5 kreatif saja. Hari ini kita akan bikin 1.000 kreatif pertunjukan, dan itu bisa kita sampaikan. Saya berharap teman-teman di Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif bisa menerima. Ya tentu teman-teman juga berharap yang ikut hari ini kreatif pertunjukan yang disampaikan oleh teman-teman bisa diakomodir, atau mungkin kalau perlu dikompetisikan sehingga ada yang paling menarik, mungkin ada yang paling unik, itu bisa langsung menjadi bagian dari semangat kita semua hari ini. Itu dari saya, bahwa kreatif itu adalah
seperti ibu, dia mempunyai harapan sampai pada ujungnya memberi manfaat. Nah, untuk konser musik kreatif itu memberi manfaat kepada negeri ini, di mana manfaat itu menjadi kebahagiaan dan hanya negara maju yang berbahagia. Jadi artinya setuju dengan Pak Deputi tadi, bahagialah masyarakatnya agar negaranya menjadi maju. Hanya memang saat ini yang disampaikan Pak Teguh, kita bukan hanya sekedar bahagia, karena butuh kerja keras, butuh semangat. Itu dari sisi kreatif buat saya. Sekarang saya ingin menyampaikan promosi sedikit apa yang saya lakukan pada saat pandemi ini. Pada saat pandemi ini saya cukup banyak melakukan kegiatan, hampir setiap hari bersama teman-teman yang bergerak di relawan. Saya menjadi bagian, ada beberapa kelompok relawan, salah satunya GSUI yang sangat aktif, bukan hanya aktif di Indonesia, tapi aktif di seluruh dunia, di mana warga negara kita ada, GSUI hadir di sana, dan saya bangga menjadi bagian dari kegiatan GSUI. Itu yang saya lakukan sebagai aktivitas, tapi sebagai bagian dari konser, masyarakat konser di Indonesia, saya melakukan persiapan. Sudah sebulan ini saya berjuang ke atasan karena saat ini masih PSBB. Kita tetap harus jaga jarak, pakai masker, bahkan jauh dari kerumunan. Sehingga kadang-kadang datang ke perusahaan itu, perusahaan juga kadang-kadang masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing, tapi tetap berusaha, itu yang saya lakukan. Semangat Musik Indonesia, The Spirit of Thousand Island, tahun ini saya bersama teman-teman merencanakan membuat konser yang kita beri judul itu Arka Kinari. Arka Kinari adalah konser di atas kapal, penontonnya di pinggir pantai, bisa festival, bisa table, kita bisa pilih nanti, dan tetap keliling Indonesia, karena Arka Kinari awal Agustus ini sudah tiba di Sorong. Arka Kinari adalah pertunjukan internasional. Di dalamnya ada Putri Indonesia. Putri Indonesia maksud saya di sini adalah anak Indonesia. Dia bernama Novarut bersama suaminya bernama Filastin. Mereka berkolaborasi membawa semangat lingkungan. Saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan mereka untuk menghadirkan di Indonesia, bikin konser. Kita bikin konser di atas kapal. Kita akan mencoba mulainya dari saudara kita di timur sana, dari Jayapura. Penonton bisa 200 sampai 1.000 orang. Kita juga sudah menyiapkan adaptasi kebiasaan barunya. Yang paling penting adalah konser untuk teman-teman yang bergerak di bidang konser. Tidak mudah mengatur penonton. Mengatur satu orang aja saja sulit, apalagi sampai 1.000 orang. Nah, untuk itu, di adaptasi kebiasaan baru ini, selain kita mengikuti protokol kesehatan, kita membuat seperti pernyataan dari pembeli tiket bahwa kalau mereka membeli tiket, mereka bisa diatur oleh panitia. Apabila mereka tidak bisa diatur, kita bisa menunjukkan tanda tangan mereka. Kalau perlu bahkan cap jempol mereka agar supaya kita bisa mengambil sikap kepada penonton-penonton yang tidak tertib dengan aturan protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Tapi sekali lagi semangat kita menjadi bagian dari musik Indonesia yang harus terus berjalan, karena lebih dan kurang jangan menjadi hambatan. Negeri ini nggak bisa berhenti seperti waktu. Saya dan teman-teman tetap semangat. Semoga juga kesempatan ini bisa membuka harapan baru. Karena tadi Pak Deputi, Pak Teguh juga menyampaikan pemerintah selalu bersama-sama. Betul Pak, sama. Kita juga selalu ikuti langkah-langkah pemerintah dan saya setuju. Saya selalu tetap setia ya menjadi semangat relawan melawan COVID-19. Lewat GSUI kita semangat terus. Dan kita tentu berharap sebagai pekerja seni
relawan itu hanya sebagian waktu dari kita, tetapi waktu kita sesungguhnya adalah bekerja untuk seni musik di Indonesia. Dalam hal ini saya bekerja di konser pertunjukan. Untuk itu cukup dulu dari saya. Hanya satu yang saya ulang sekali lagi, semoga teman-teman dari Sabang sampai Merauke yang hari ini ikut webinar kita ini bisa membuat 1 orang 5 judul pertunjukan, tentu dengan kreatif dan semangat. Kalau saya, semangat seorang ibu, bahwa pertunjukan saya itu harus baik, pertunjukan saya itu seperti harapan seorang ibu kepada putra-putrinya, dia harus bermanfaat, kalau perlu berguna bagi negerinya, bagi negara kita Indonesia. Semoga Kementerian Ekonomi Kreatif bisa memberikan tempat kepada semua webinar hari ini untuk berkreasi, membuat judul pertunjukan dengan semangat tadi menjadi bagian dari musik Indonesia yang lebih baik. Untuk saya itu dulu, Tohar. Mungkin nanti ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Dengan semangat pasti saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Mas Koko, luar biasa sekali tadi.